Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Ramadhani. Sebelum saya masuk ke dalam topik TED Talk kita pada kali ini, saya ingin membahas sedikit tentang apa itu investasi. Saya yakin teman-teman yang ada di kelas ini sudah menyisihkan sebagian uangnya untuk bisa kuliah di MM. Tentu saja dengan tujuan bagi teman-teman yang belum pernah bekerja, nantinya bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Begitu juga dengan teman-teman yang pernah bekerja, tentunya nanti mengharapkan pekerjaan yang lebih bagus lagi. Begitu juga halnya dengan teman-teman yang akan atau sedang membuka bisnis, tentu nanti berharap usahanya bisa berjalan dengan sukses. Sehingga bisa kita simpulkan, investasi adalah mengalokasikan uang atau sumber daya yang lain dengan ekspektasi mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Kenapa harus berinvestasi? Karena tanpa kita sadari, inflasi telah menggerus nilai uang. Kita lihat, tahun 1990-an, uang 4 juta rupiah itu bisa dibelikan sepeda motor. Tapi pada tahun 2019, uang 4 juta rupiah juga bisa dibelikan sepeda, tapi tanpa motor. Bagaimana caranya untuk mulai investasi? Tentukan tujuan investasi terlebih dahulu, lalu sisihkan 10% dari pendapatan untuk investasi. Ada banyak ragam pilihannya, bisa dengan berbisnis, membeli emas, surat berharga, asuransi, properti, dan deposito. Nah, pada kesempatan kali ini, mari kita mengenal lebih dekat investasi emas. Tren harga emas selalu meningkat. Kita lihat pada bulan Juni 2018, harga emas adalah Rp580.000. Pada bulan Mei 2019, harga emas sudah mencapai Rp600.000. Terjadi kenaikan sebesar Rp20.000 dalam rentang waktu kurang dari 1 tahun. Meskipun harga emas day by day mengalami fluktuasi, tapi secara tren harga emas selalu mengalami peningkatan. Dalam waktu kurang dari 1 tahun kemudian, harga emas mengalami lonjakan yang cukup tajam. Ada yang tahu kira-kira berapa harga emas saat ini? Ya, per akhir Maret 2020, harga emas sudah menembus Rp924.000 per gramnya. Apa yang terjadi? Pada masa COVID-19 sekarang, banyak investor yang berlomba-lomba mengalihkan dananya dari investasi yang lain ke dalam investasi emas. Kenapa? Karena banyak investor yang berasumsi bahwa investasi dalam bentuk emas dianggap lebih aman, sehingga diprediksi harga emas bisa mencapai tembus hingga Rp1 juta. Kemudian, sepanjang tahun 2019, emas memberikan hasil lebih dari 14% melewati hasil dari portofolio investasi yang lain. Return yang diberikan emas ini adalah paling tinggi dibandingkan return yang diberikan oleh investasi saham, obligasi, reksadana, maupun investasi yang lainnya. Lalu, emas menaklukkan depresiasi nilai uang. Tahun 1990, harga emas per gramnya adalah Rp17.000. Tahun 2019, harga emas sudah mencapai Rp659.000. Pada tahun 1990 tersebut, untuk mendapatkan emas seberat 150 gram, kita hanya perlu merogoh kocek Rp2.250.000. Apabila emas tersebut masih kita simpan hingga sekarang, harganya sudah mencapai Rp98.850.000, naik hingga 4.000%. Berikutnya, dengan emas, biaya perjalanan ibadah bisa turun. Biaya ongkos naik haji pada tahun 1997 itu adalah Rp7.500.000 atau setara dengan berat emas sebesar 310 gram. Pada tahun 2019, ongkos naik haji itu adalah Rp35,2 juta, setara dengan berat emas sebesar 53 gram. Tadinya berat emas yang bisa memberangkatkan untuk 1 orang saat ini bisa memberangkatkan 5 hingga 6 orang. Terakhir, emas mudah diuangkan. Standar harga emas itu adalah internasional sehingga harganya sama di seluruh dunia. Dan apabila teman-teman ingin menjual emas tersebut, caranya sangat gampang. Teman-teman tinggal pergi ke toko emas lalu bisa dapatkan uangnya. Berbeda dengan investasi dalam bentuk yang lain, tentu membutuhkan proses dan waktu yang lebih lama. Nah, bagaimana teman-teman? Investasi dalam bentuk emas sangat prospektif dan menguntungkan, bukan? Nah, selamat mencoba. Sebelum saya akhiri, saya ingin menutup dengan sebuah pantun. Ada yang meroket tapi bukan ke angkasa, ada yang tinggi tapi bukan ekspektasi.
Jangan sia-siakan masa muda Anda. Yuk berinvestasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.